Kerusuhan Mei 1998. Tapi betulkah perjuangannya hanya semata-mata untuk warga keturunan Tionghoa? Ikuti terus Kick Andy. Kalau ada yang menyebut Cina, apakah itu sensitif? Untuk banyak orang-orang tua yang mereka tahu sejarahnya, mengalami bagaimana kata-kata itu dipakai untuk menghina mereka, iya. Saat ini di studio juga sudah ada Sim Ailing atau Esther Yusuf. Nama Anda waktu itu disebut-sebut dan mulai menonjol ketika peristiwa 1998 ya, pada bulan Mei ketika kerusuhan, karena Anda tampil membela warga Tionghoa yang jadi korban kekerasan. Bahkan diisukan waktu itu ada korban perkosaan. Apa yang menjadi kegundahan Anda pada peristiwa Mei 1998 waktu itu? Saya melihat bagaimana hukum tidak melindungi masyarakat. Jadi justru pada saat seharusnya rakyat sangat aman, aparat seharusnya sangat lengkap di Jakarta dan juga di kota yang lain, pada saat tragedi Mei, aparat menghilang dari lapangan. Yang ini pasti diperintahkan. Lalu muncul kelompok lain yang tak berseragam tapi merusak Jakarta sedemikian. Dan setelah mereka ditarik pergi, aparat datang kembali. Di mana perlindungan untuk warga negara? Anda merasa saat itu ada yang aneh ya? Jelas ada satu kejahatan besar. Lalu apa yang Anda lakukan? Waktu itu saya di LBH Jakarta. Saya dan banyak teman mencoba mengadvokasi perkara ini. Meneliti perkaranya, apa yang sesungguhnya terjadi. Mencoba bertemu dengan para korban, para saksi. Coba melakukan gugatan kepada negara, ya, kepada presiden, kepada pihak militer, kepolisian. Menanyakan, di mana tanggung jawab negara saat itu. Karena negara punya dua kewajiban. Yang pertama, negara punya kewajiban memberikan keamanan untuk warga negara. Yang kedua, memberikan kesejahteraan. Saat tragedi Mei itu tidak ada. Nah, ini kan waktu itu isu SARA, dalam hal ini isu soal keturunan Tionghoa kan sangat sensitif. Sementara Anda keturunan Tionghoa dan tampil untuk membela ketidakadilan atau hal-hal yang menurut Anda tadi tidak sesuai dengan tanggung jawab negara. Nggak ada ketakutan waktu itu ya? Tidak sempat berpikir itu ya. Jadi pekerjaan begitu banyak. Saya dan banyak teman ya fokus dalam pekerjaan. Jadi masalah etnis itu Anda abaikan atau Anda tidak sempat pikirkan waktu itu ya? Berpikir iya, tapi tidak berpikir soal bahaya apa, ancaman apa. Itu bukan hal yang sejajar ya untuk dipikirkan dalam pekerjaan. Yang utama adalah bagaimana pekerjaan ini bisa beres, bagaimana kita bisa tolong orang. Menarik karena Anda dan teman-teman dianggap hanya membela kelompok Tionghoa. Tapi bagaimana aktivitas Esther? Ini dia liputannya. Salah satu tokoh aktivis yang begitu gigih memperjuangkan hak asasi manusia dan anti-diskriminasi suku, agama, ras, dan golongan adalah Esther Indahyani Yusuf. Sebagai keturunan Tionghoa, Esther masih melihat banyaknya kasus diskriminatif sosial terhadap etnis Tionghoa di masyarakat. Seperti kasus kerusuhan